Kita kembali, surat yang mengejutkan datang di hari libur waktu itu. Kemudian pagi-pagi kita melihat di sosial media ada surat dan kemudian itu diangkat oleh media-media konvensional. Ada surat yang berbunyi kira-kira itu ditulis oleh Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI dan mengatakan bahwa kalau bisa dipanggilnya terkait kasus Transjakarta itu. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda karena sudah dipolisikan ya sama Bang Trimedia dan kawan-kawan? Saya kira bagus juga dipolisikan ya. Karena dengan begitu kita jadi jelas. Ya. Jangan, karena banyak sekali juga kampanye hitam datang kepada kami. Misalnya akun Twitter Abraham Samad yang mengatasnamakan Abraham Samad kemudian memojokkan Pak Prabowo. Kita juga sudah laporkan ke polisi. Kita belum tahu sejauh mana sudah diproses oleh polisi. Kadang-kadang ada orang yang mungkin melakukan di luar partai politik, bahkan di luar kontestan, kita belum tahu ya. Tetapi dalam hal kasus Transjakarta ini harus ada kejelasan. Misalnya gini ya, Pak Jokowi beberapa waktu lalu juga gini mengatakan bahwa kampanye hitam yang masif ini tidak mungkin tidak dilakukan oleh intelijen. Itu Pak Jokowi sini mengatakan begitu. Saya kutip dari Sinar Harapan ya. Itu artinya sudah ada tuduhan kepada pihak intelijen kita yang melakukan itu, dan ini juga harus dibuktikan. Ya jangan-jangan hal yang sama kalau misalnya memang itu ada terbukti. Tapi surat itu, soal surat itu bagaimana? Yang kedua, soal surat itu kita nggak pernah tahu. Saya juga tidak pernah baca. Tetapi memang menurut pendapat saya ya, memang harus ada kejelasan karena Michael Bimo itu ya, itu adalah temannya Pak Jokowi. Itu salah satu pemenang tender dalam Transjakarta. Dan Pak Jokowi mengatakan seolah-olah ada orang yang ngaku-ngaku kenal dengan dia. Padahal memang kenal. Dan yang memperkenalkan yang namanya Michael Bimo itu adalah Pak Jokowi menurut kesaksian Udar, kepala dinasnya itu. Jadi harus ada kejelasan juga di sini. Kita ini mau memilih presiden. Dalam hal ini kalau kita lihat Kejaksaan Agung harus memeriksa memang supaya jelas terlibat atau tidak terlibat. Itu masalahnya. Saya kira begini, soal black campaign, kampanye hitam itu justru diterima sangat masif oleh pihak Jokowi dan JK. Misalnya ada obor rakyat di mana-mana yang mengusulkan isu SARA. Ini adalah bentuk kampanye yang sangat tidak beradab dan sangat. Oleh karena itu model begini-begini ini, black campaign seperti itu harus kita sudahi. Apalagi sudah menyangkut isu SARA. Saya kira semua rakyat Indonesia akan tahu bahwa model SMS yang menjelek-jelekan soal menyangkut soal SARA, soal agama dan seterusnya harus dikelirkan. Saya jawab di sini bahwa Pak Jokowi itu haji pada tahun 2003 dan sudah umroh kurang lebih 5-6 kali. Keluarganya semua muslim, tidak ada keluarganya satupun yang tidak muslim. Istrinya berhijab? Istrinya tidak berhijab, tapi istrinya Pak JK berhijab. Ya. Oleh karena itu, nah ini bagian dari pluralisme kita. Pluralisme kita bahwa soal Transjakarta dan lain-lain kita buktikan secara hukum. Ya. Saya setuju itu. Tapi saya ingin menjawab bahwa model kampanye yang berbau SARA itu harus dihentikan. Dan ini sangat tidak beradab bagi bangsa kita. Dan itu yang menerima adalah Pak Jokowi semua dan Pak JK. Saya ini katakan bahwa kepribadian Pak Jokowi itu adalah kepribadian yang mau mendengar, kepribadian yang mau melihat, kepribadian yang mau tergerak hatinya melihat realitas sosial yang ada. Dan itu saya tafsir ini dalam Al-Quran bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Amin. Jelas bahwa Pak Jokowi kepribadiannya adalah mau mendengarkan. Wa ja'ala lakumus sam'a, Tuhan memberikan pendengaran, mendengar aspirasi rakyat, mendengarkan keluhan rakyat. Wal absara, melihat langsung kepedihan dan penderitaan rakyat, realitas sosial. Lalu kemudian wal aftidata, tergerak hatinya untuk mengambil keputusan yang tepat bagi negara Republik yang kita cintai ini. Itu, saya kira ini adalah bagian penting yang saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya tahu bahwa beliau adalah tidak ada relevansinya memikirkan rakyat kita. Tidak ada relevansinya dengan hal-hal yang saya kira kita bicarakan. Nah, tadi saya kira pertanyaannya begini, kan tentang misalnya soal Transjakarta, soal pelanggaran HAM semuanya harus kita buktikan juga di pengadilan nanti. Memang harus kita buktikan. Kasus Trisakti harus selesai. Jadi misalnya gini ya. Kasus Trisakti harus selesai. Adik-adik, sebentar. Adik-adik mahasiswa semua tahu
Kasus Trisakti belum selesai, kasus 98 belum selesai, kasus penculikan belum selesai. Salah Dan semua itu besar. harus Ini diusut secara hukum. orang yang tidak ngerti hukum. Sebentar, Semua sebentar, kasus-kasus sebentar. yang dituduhkan Ditangkapi dulu, selesai. Ditangkapi Ini dulu. nggak ngerti hukum, ya. Sebentar. Jadi kalau kita lihat kasus Trisakti itu penembaknya adalah ada oknum polisi dan sudah diselesaikan. Kasus Mei sudah ada penyelesaiannya. Kasus yang dituduhkan ini adalah recording yang diulang-ulang seperti tape rusak yang diajukan oleh saudara Marwan Jabar ini. Karena tidak bisa mencari kesalahan-kesalahan dari Pak Prabowo, ini yang diulang-ulang gitu. Ini yang di depan mata saja. Ya, sekarang ini masalah Transjakarta. Coba jangan kemudian menghindar. Misalnya kita tahu beberapa hal yang jelas memperkuat itu. Katanya kemudian tidak kenal, tapi sebenarnya kenal. Kemudian ada tuduhan kepada intelijen yang melakukan black campaign. Ya, itu sudah sampaikan tadi. Itu harus Silakan, Bung Victor. harus dijawab. Saya sepakat tadi dengan Bung Fadlison bahwa karena ini pilih presiden harus jelas. Kalau memang ada masalah diselesaikan. Nah, kalau Jokowi ini belum pernah ada diperiksa. Belum. Itu Sudah dugaan diperiksa oleh BPK, ada belum temuan pernah begitu banyak dipanggil di oleh BPK. Kejaksaan Agung dan Banyak. dari Kejaksaan Agung telah bilang itu. Tapi kalau Mr. Prabowo ini memang dari Komnas HAM itu 2 kali manggil. Ini bukan black campaign, itu 2 Tidak kali ada. manggil Ada nggak surat datang. Komnas HAM udah selesai. 2 itu, Bu. kali manggil dan ada permintaan pernah ada kepada vonis, tidak Pengadilan pernah ada. Jakarta Tidak Pusat ada. untuk melakukan pemanggilan paksa. Tidak ada Itu sama sekali. bisa dicek ke Komnas HAM. 2 Tidak kali ada sama panggil. sekali. Para Ya. jenderal ini termasuk Anda kemarin Prabowo ngomong tidak datang. semua 2 kali tuduhan itu dipanggil. misalnya warga Oleh negara karenanya, Yordania. Komnas HAM Tapi saya tidak bicara ada. tadi Komnas satu-satu. HAM ini Tidak lembaga ada. negara. Ini Tidak bukan ada. gosip. Ini bukan gosip. Ini lembaga negara. Komnas HAM itu lembaga negara, bukan Oke. bukan Iya, lembaga gosip. tapi itu tidak ada, Bung. 2 kali dipanggil para jenderal ini termasuk Jenderal Prabowo. Saya tahan tidak Anda datang. sampai di situ ya. Yang Anda sudah dipanggil jelaskan itu. siapa? Tidak ada yang dipanggil Pak Prabowo. 2 Di kali. suratnya Ini- pun tidak ada. Itu bukan gosip, Tidak Pak. ada. Itu Anda bohong, namanya tidak pernah Komnas ada HAM. itu. Yang bilang jangan saya bohong, Komnas HAM. Tidak dong. ada. Anda Tidak ke pernah Komnas ada HAM, surat. cek dong. Komnas HAM Tidak ada. panggil tahun berapa? Komnas HAM tahun 2006. Tahun berapa? Tahun berapa? 2006 dipanggil 2 Tahun kali. 2009, Prabowo 2006 Subianto saudara menjadi Prabowo cawapres dipanggil 2 dari kali. Ibu Megawati Soekarno Putri dan Karena tidak itu- pernah dipersoalkan karena itu, apapun. Tidak pernah Komnas HAM dipersoalkan telah apapun. memberikan surat kepada pengadilan meminta Tidak untuk pernah dipersoalkan pemanggilan apapun. paksa. Waktu Oke, itu oke, sudah menjadi sebentar. cawapres. Saya potong nih. Saya potong. Tahun 2006 katanya, Fadli katakan 2009 jadi cawapresnya Bu Mega, nggak ada permasalahan itu. Jawaban Anda bagaimana? Kita nggak ada urusan calon capres cawapres. Lo bagaimana? Bisa dong. Tahun 2009. Selama dengar. Kutipan Bu Dengar, Megawati. dengar juga, Dulu, dengar. dengar dulu. Selama 2009 kami Dulu, tidak dengar begitu dulu. Sebentar, sebenarnya. satu-satu. Silakan. Mengkait. Silakan. Jadi tahun 2009 posisi kami tidak di posisi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Betul. Waktu itu Ya. posisi kami dengan Pak SBY. Betul. Oleh karena itu bahwa tahun 2009 sesungguhnya itu banyak dipermasalahkan orang juga ketika itu. Nggak ada. Banyak yang mempermasalahkan Kalau itu. dipersoalkan tidak bisa Banyak jadi yang cawapres mempermasalahkan soal seperti itu. Kalau Tidak nggak ada bisa. ke Komnas HAM aja. Tidak bisa. Memang ini lembaga negara bukan lembaga Ini gosip. Ya, saya oke. kutip Bu Mega ya. Kata Bu Komnas Mega HAM begini. aja. Kalau Pak Prabowo itu ada masalah, Itu kapan tidak ngomongnya? mungkin Yang manggil saya itu minta bukan jadi siapa-siapa. cawapresnya. Itu Komnas sebentar, Ada sebentar. masalah. Kapan ngomongnya? Tahun 2009. Jawaban Anda apa? Enggak, begini. Kita tidak berdebat. Kita tanya apakah benar Komnas HAM manggil? Benar. Apakah saudara Prabowo datang? Tidak. Tidak ada pemanggilan Ada juga. apakah ada upaya pemanggilan paksa? Tidak. Ada. Dikirim ke mana? Pengadilan Negeri Tidak ada, Jakarta Bung. Pusat. Dicek Tidak aja. ada. Kalau gosip, ya tanya Komnas HAM. Baik. Kalau itu ada lembaga sekarang gosip. panggil paksa saja kalau memang ada. Kita harus break dulu. Kita break dulu. Kalau ada, Bung tidak Hanta ada. Yuda ada di sini. Saya minta Anda untuk bertanya kepada masing-masing ini. Nanti dijawabnya, ditanya dan dijawabnya setelah jeda pariwara. Kami akan kembali sesaat lagi.